Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Jonathan Tuapetel, Sarjana Teologi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan, Tuhan Yesus adalah Guru yang agung dan Mesias yang kekal, yang harus tetap kita imani dan kita teladani. Pernyataan ini terbukti dari pribadi Tuhan Yesus yang penuh kuasa, di mana setiap jawaban-jawaban Tuhan Yesus itu selalu benar dan tepat. Dan juga terbukti dari kemahakuasaan Tuhan Yesus yang sudah ada sebelum dunia diciptakan dan yang terungkap atau terucap dari ucapan Raja Daud yang menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuannya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Tuhan Yesus dengan menaikkan kidung pujian, kidung jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang keempat. Marilah kita awali ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1 dan 2. Sehingga diberilah putranya
dipersilakan duduk. Umat Tuhan, nas pemimpin kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata kepada kita, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 212 bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku dosa-dosa kami yang melanggar kehendak Tuhan. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Bebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami menyadari hanya oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Ampunilah dosa kami ya Allah, ubahlah dan baharuilah kami. Amin. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 12, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Umat Tuhan dipersilakan berdiri.
Dan kita dengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 10. Firman Tuhan berkata, Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Pada saat ini kami di tengah-tengah gereja Gimindo Diaspora mengucap syukur kepadamu, karena kami yakin bahwa kami ada itu karena kasih karuniamu bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan berita firman-Mu. Berkati kami semua, layakkan hamba-Mu, dan apabila kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ke-21 sesudah Pentakosta terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46. Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu.'
Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 yang bercerita tentang hukum yang terutama dan hubungan antara Yesus dan Daud. Maka saya awali firman Tuhan dengan satu puisi tentang kekaguman dan keimanan tentang pribadi Tuhan Yesus. Puisi ini berbunyi, Tuhan Yesus, ku kagum akan pribadimu yang benar. Tuhan Yesus, ku kagum akan kuasamu dan mujizatmu yang tak terbatas. Tuhan Yesus, ku kagum akan kebijaksanaanmu dalam bertindak dan dalam berkata-kata yang benar. Dan kuakui tidak ada pribadi yang sama seperti Engkau. Karena itu kuimani Engkau sebagai Tuhan penciptaku. Karena itu kuimani Engkau sebagai Tuhan penebusku. Dan karena itu kuimani Engkau sebagai Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir bagi hidupku. Saudara-saudari, puisi ini menggambarkan pribadi Tuhan Yesus yang benar. Puisi ini mau menggambarkan pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa, yang layak diimani dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, yang menarik dalam hubungan dengan konteks firman Tuhan, ditemukan ada dua faktor penting dari pribadi Tuhan Yesus yang menjadi landasan iman bagi orang percaya. Faktor yang pertama, Tuhan Yesus adalah seorang yang bijaksana dalam berkata-kata yang benar. Dalam ayat 36 sampai 39 mengatakan kepada kita, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam konteks pada saat itu, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena dalam tradisi orang Yahudi, mereka tunduk di bawah 613 perintah.
248 perintah yang harus dilakukan, dan 365 perintah yang harus dihindari. Jadi mereka kasih pilihan Tuhan Yesus untuk memilih yang mana. Dari 613 perintah, pilih yang mana. Itu adalah satu pertanyaan yang sulit. Tetapi yang menarik, Tuhan Yesus dengan bijaksananya menjawab dengan jawaban yang tepat dan benar untuk mengasihi Tuhan Allah dan untuk mengasihi manusia. Satu jawaban yang membuat orang tidak bisa menjawab. Sebuah jawaban yang bijaksana. Faktor yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kebenaran tentang pribadinya yang sudah ada sejak dahulu kala. Dalam ayat 43 sampai 45, Alkitab mengatakan kepada kita pada saat ini, katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ini adalah satu pernyataan iman dari pribadi Tuhan Yesus tentang dirinya untuk menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sejak dahulu kala. Kita bandingkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dan Allah adalah satu. Jadi Tuhan Yesus ada sebelum Raja Daud ada. Karena Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus dan Allah adalah satu. Kita bandingkan Yohanes pasal 10 ayat 31 mengatakan itu. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan dari firman Tuhan ini hadir pertanyaan untuk kita. Apa alasan yang menyebabkan orang Farisi mau mencobai? Orang Farisi mau mencobai atau mau menguji Tuhan Yesus. Ada 3 alasan. Konteks pada saat itu dan konteks pada saat ini. Pada masa hidup kita pada saat ini. Alasan yang pertama, karena kesombongan orang Farisi atau karena kesombongan manusia. Orang Farisi bertanya tujuannya untuk Tuhan Yesus tidak bisa menjawab dan tunduk kepada mereka. Saudara-saudari, jika kita merasa pandai, jika kita merasa hebat, jangan kita gunakan kepandaian untuk menyalahkan sesama. Tetapi gunakanlah kepandaian dan kelebihan kita untuk menghargai Tuhan dan menghargai sesama, agar damai sejahtera Allah tetap menyertai kita. Alasan kedua, karena manusia ingin mencari hormat, atau dalam tanda kutip karena manusia ingin gila hormat. Orang Farisi mencobai Tuhan Yesus dengan tujuan supaya Tuhan Yesus menghormati mereka. Hampir sama seperti kita pada konteks kita saat ini. Banyak orang ingin bertanya kepada orang dengan tujuan untuk menjebak orang. Banyak orang bertanya
macam-macam tujuan untuk menjebak orang. Buanglah sifat untuk mencari kesalahan orang lain. Buanglah sifat untuk mencari hormat, karena itu adalah satu sifat yang tidak terpuji. Satu kata bijak mengatakan, manusia yang mencari kesalahan pada diri orang lain adalah manusia yang sebenarnya banyak kekurangan. Atau manusia yang sering mencari kesalahan pada orang lain adalah manusia yang hatinya tidak sejahtera. Alasan ketiga, karena manusia tidak mau merendahkan hatinya kepada Tuhan. Dalam konteks saat itu, orang Farisi adalah orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Karena itu mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, kalau ada yang memiliki status sosial yang tinggi, kedudukan, jabatan, dan banyak hal lain, ingat, itu hanya titipan Tuhan. Ingat, itu hanya sementara. Kalaupun kita diberikan anugerah untuk memiliki kedudukan, memiliki banyak hal dalam hidup kita, memiliki kelebihan dalam hidup kita, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan itu untuk mengasihi sesama. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ada dua tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Tanggung jawab yang pertama adalah kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan, mengimani Tuhan sebagai sumber kasih bagi hidup kita. Memuji Tuhan dengan cara berdoa, memuji Tuhan dengan cara tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita imani bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kasih kita, sumber iman kita. Dan tanggung jawab kita yang kedua adalah kita harus mengasihi dengan tulus. Karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan kodrat untuk saling mengasihi. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Judulnya kasih. Ajarilah
persilakan berdiri. Dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam ibadah minggu ini, disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama dan yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau masih melayakkan kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Dan pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah apa yang telah kami berikan dapat menyenangkan hatimu dan dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Karena itu kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami percaya dan kami imani kami ada sampai saat ini
itu karena kasih-Mu bagi hidup kami. Sebelum kami menaikkan doa kami mohon Tuhan, ampunilah kami atas setiap kesalahan yang kami lakukan kepadamu dan juga kepada sesama kami. Dan dengarlah setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kehidupan kami semua di tengah-tengah pelayanan gereja Gemindo Diaspora. Tuhan, tolong memberkati kami semua Tuhan, baik dari ketua majelis jemaat, baik kami presbiter, baik kami komisi-komisi kaum bapa, komisi kaum perempuan, pemuda, remaja, anak. Tuhan, tolong memberkati kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Urapi kami supaya kami tetap sehati, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap hal yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi kami jemaat Gemindo Diaspora dan simpatisan yang dalam minggu-minggu ini mengalami sukacita dalam hidup kami. Baik sukacita ulang tahun kelahiran yang kami sebutkan namanya Nyonya Meliana Sijabat Simamora, Saudara Arthur Duswandi, dan juga yang mengalami sukacita ulang tahun perkawinan dan sukacita yang lain. Tuhan, tolong memberkati kami supaya dengan sukacita itu mata iman kami tetap mengucap syukur kepadamu dan mata iman kami tetap memuji Engkau sebagai Allah yang memberikan kami sukacita. Begitu juga Tuhan Yesus, kami yang dalam pergumulan kehidupan, baik dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah studi, masalah apapun dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, tolong memberkati kami dengan iman. Tuhan, tolong memberkati kami dengan semangat dan mampukan kami Tuhan, supaya kami dengan kuasa Tuhan mampu melewati pergumulan hidup yang kami alami, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera tetap meliputi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi anggota-anggota jemaat atau saudara-saudara yang berada dalam proses penyembuhan, yang kami sebutkan namanya Bapak Ibu Angel Hal Surapati, Bapak Ervan Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yunis Bermata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Dolti Huta Barat, Anak Tresia, Ibu Rukuyam, Ibu Maria Winalti, Ibu Alta Borokombing, Pendeta Peter Opulsea, dan Ibu Mawina Sregar, ataupun juga yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan, tolong memberkati supaya biarlah dengan kuasa Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, dengan tangan yang Tuhan percayakan, tangan dokter, tangan perawat, dan juga obat penawar, itu mampu memberikan pemulihan bagi tubuh mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Begitu juga Tuhan, seluruh pelayanan Gemindo, jemaat diaspora kami serahkan, dan biarlah kasih Tuhan memberkati kami semua. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi pemerintah kami. Tuhan berkati dari Pak Presiden sampai staf menteri, begitu juga dengan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RT RW. Tuhan memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka katakan dan dalam setiap apa yang mereka lakukan untuk menangani COVID. Biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya apapun yang mereka lakukan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak bangsa,
bagi rakyat Indonesia, dan biar sukacita dan damai sejahtera tetap meliputi bangsa Indonesia. Begitu juga gereja Gemindo, Tuhan berkati dari ketua sinode, para pendeta, para presbiter, para komisi, sampai guru sekolah minggu dan poster. Tuhan memberkati supaya kami tetap bergandeng tangan sehati untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mohon perhatian dan kesediaan anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan warga Jemaat Gemindo Diaspora Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan sepanjang minggu kerja ke depan atau tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2020. Yang pertama, Nyonya Meliana Sijabat Simamora. Yang kedua, Saudara Arthur Octaviano Ruswandi. Selanjutnya untuk kegiatan ibadah dan warta keuangan akan diinformasikan lewat grup WA masing-masing komisi. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara diucapkan terima kasih. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dipersilakan berdiri. Dan kita masuk pada pengutusan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 84 bait 1 dan 3.
Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Sebagai lagu penutup, mari kita naikkan kidung pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 129, bait yang pertama.